Oke, Nana, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut materinya di gelombang bunyi, bunyi dan cahaya. Tapi yang ini saya akan membahas tentang gelombang bunyi. Saya ingin jelaskan pertama bunyi sebagaimana gelombang cahaya atau gelombang umumnya. Sifat-sifatnya adalah yang pertama bunyi yang mengalami pemantulan, buktinya ada gema dan gaung. Kemudian bunyi mengalami pembiasan, ya. Jadi sama dengan cahaya, bunyi juga mengalami pembiasan. Bunyi juga mengalami pelenturan atau difraksi, ya, sehingga kita bisa mendengar suara dari ruang yang ada di sebelah kita. Itu karena terjadi di difraksi. Berikutnya bunyi mengalami interferensi kalau kita berada di depan sound system yang sedang bekerja secara bersamaan dan dia punya frekuensi dan amplitude yang sama. Kalau kita berjalan nanti ada tempat di mana suaranya keras, suaranya lemah. Suaranya lemah dan keras itu menunjukkan terjadi perpaduan antara bunyi yang dilepaskan oleh speaker yang satu dengan yang lainnya. Kemudian yang keenam adalah bunyi mengalami dispersi. Untuk bunyi, ya, tidak mengalami dispersi, ya, seperti gelombang cahaya, ya, yang cahaya putih yang berubah menjadi warna pelangi. Tetapi bunyi tidak mengalami dispersi. Ini keunikan dari gelombang bunyi, karena kalau terjadi dispersi maka suara yang kita dengar bisa berbeda dari suara asalnya. Misalkan seseorang memutar lagu dangdut misalkan, bisa jadi nyampe telinga kita bukan lagu dangdut, itu kalau bunyinya mengalami pengurean atau dispersi. Kemudian yang berikutnya cepat lambat gelombang bunyi. Bunyi itu beda dengan cahaya, ya. Jadi cahaya kecepatan lambatnya 300.000 km per detik. Bunyi itu rata-rata 340 meter per sekon. Jadi kalau kita ingin menghitung jarak sumber bunyi cukup pakai rumus gelombang P sama dengan S per T atau S sama dengan V kali T. Ini contoh soalnya. Misalkan satu saat terlihat kilat dan 20 detik kemudian baru terdengar suara gunturnya. Bila bunyi menambah di udara dengan kecepatan 340 meter per sekon, berapakah jarak tempat asal kilat tersebut dari pengamatnya? Ya, jadi karena cahaya itu merambatnya begitu singkat, waktunya sangat singkat, berarti bisa kita abaikan. Artinya kita bisa menggunakan waktu 20 detik ini merupakan waktu rambat bunyi dari ketika terjadi guntur itu. Kita langsung pakai S sama dengan V kali T dan kita dapat hasilnya 6.800 meter. Mohon maaf salah ketik. 6.800 meter. Seperti itu. Kemudian berikutnya cepat rambat bunyi dalam saat padat, cair dan gas. Saat padat, cair dan gas. Ya, jadi kalau diurutkan bunyi itu merambat paling cepat itu di saat padat, kemudian baru ke cair, baru ke gas. Jadi kalau itu diurutkan dari yang massa jenisnya paling besar, ya. Karena kalau massa jenisnya paling besar berarti jarak antar partikelnya dekat, ya. Kalau jarak antar partikelnya dekat maka getaran bunyi bisa bisa dirambatkan dengan cepat. Itu makanya pada zaman dulu atau zaman Nabi dulu ketika berperang itu biasanya untuk mendeteksi musuh itu sudah dekat atau tidak cukup ditempelkan telinga ke tanah, ya. Karena dengan menempelkan telinga ke tanah mereka tahu musuh itu sudah dekat atau masih jauh. Ya, jadi kalau diurutkan bunyi itu paling cepat merambat di padat, kemudian di cair, kemudian di gas. Ya, bagaimana persamaannya? Anak-anak bisa belajar sendiri. Saya langsung lanjut ke gelombang bunyi pada dawai atau senam. Nah, jadi gitar itu kalau dipetik, ya, kemudian itu bisa menghasilkan nada yang berbeda tergantung di bagian kanannya itu, kirinya itu tekannya di mana, ya. Kita semakin ke dalam kita tekan itu akan menghasilkan nada yang lebih tinggi. Ya, jadi seperti ini konsep dasarnya. Tadi kita sudah membahas gelombang stasioner. Saya ingin jelaskan lagi bentuk gelombang stasioner seperti ini. Ya, ini gelombang stasioner, ingat satu kacamata ini satu lambda.
Berarti kalau begini saya potong, berarti ini 1/4 lambda. Jelas ya? Selanjutnya, kalau seperti ini, saya potong sebelahnya, berarti sebelah kacamata itu setengah lambda. Kalau begini misalkan saya potong ujung kiri kanannya, ini juga nilainya setengah lambda. Ya, karena ini 1/4, ini 1/4, berarti setengah lambda. Ya, karena ini nanti akan terkait dengan bentuk gelombang bunyi pada dawai dan pipa organa. Nah, misalkan, ini saya potong ujung kanannya, nah, berarti ini panjangnya 3/4 lambda. Gitu ya, itu cara menentukan panjang gelombang nanti pada gelombang stasioner di senar dan pipa organa. Ya, jadi kalau senar, kalau polanya begini, ini namanya nada dasar. Ya, terbentuk satu perut gelombang, berarti nada ke dasar atau nada ke nol. Kalau terbentuk satu gelombang atau dua perut gelombang, berarti itu nada atas pertama. Gampang ingatnya. Kalau 3 perut gelombang, berarti kurangi 1, nada atas ke 2. Kalau 4 perut gelombang, berarti nada atas ke 3 dan seterusnya. Nah, kita tuliskan persamaannya. Berarti nada dasar itu diperoleh ketika panjang senarnya itu sama dengan setengah lambda atau lambdanya 2L. Berarti frekuensi nada dasarnya dari rumus gelombang F0 V per lambda. Jadi V per 2L atau F0-nya V per 2L. Kemudian nada atas pertamanya L-nya 1 lambda atau lambdanya L. Jadi didapat rumus F1 frekuensi nada atas pertama 2V per 2L atau 2 kali F0. Gitu ya. Jadi gampang cari nada atas pertama, tinggal cari F0-nya dulu kalikan 2, dapat nada atas pertama. Nada atas kedua, ini ada 3 perut gelombang. Ya, jadi ini kalau ini 2, maka F2-nya adalah 3V per 2L. Ya, jadi F2 3 kali F0. Gampang ngurutnya ya. 1V per 2L, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi kalau dibuatkan deret aritmatika, kalau ini V-nya sudah diketahui, gampang. Ya, kalau nada dasar berarti N-nya 0, berarti sama dengan F0 kan? Berarti N sama dengan V per 2L. Kalau nada atas ke 1, N-nya 1, 1 tambah 1 berarti per 2, berarti 2V per 2L. Kalau nada atas kedua, 2 tambah 1, 3V per 2L, dan seterusnya. Contoh soalnya ini. Sebuah dawai yang panjangnya 100 cm dipetik sehingga menghasilkan gelombang stasioner dengan cepat lambat V 250 meter per sekon. Hitunglah frekuensi nada dasar, nada atas ke-1, dan nada atas kedua yang dihasilkan dawai. Kita lihat L-nya 1 meter, V-nya 250, ya, tidak perlu dicari lagi dengan rumus ini, akar F per mu ini. Ya, ini kalau percobaan Meldi ya, tapi di sini kita langsung pakai Fn, N plus 1 per 2L kali V, karena saya siapkan V-nya di soal sudah ada. Ya, F0-nya berapa? F0 tadi rumusnya V per 2L, jadi 125 Hz. Ya, F1-nya langsung saja 2 kali F0. Artinya nggak usah lagi 2V per 2L, langsung 2 kali F0. Jadi 2 kali 125 sama dengan 250 Hz. Kemudian F2-nya langsung 3 kali F0, 3 kali 125 sama dengan 375 Hz. Jadi seperti itu ya kalau ada soal pada senar atau dawai. Ya, mungkin itu dulu. Nanti kita lanjutkan ke materi pipa organa.